Ruang Cerita. Kembali lagi di Ruang Cerita. Ceritakan pengalamanmu. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya kan? Iya. Oke, Kak Emma. Setiap profesi, pekerjaan, kegiatan, pastinya ada suka dukanya dong. Suka duka menjadi guru ABK itu apa sih, Kak? Suka dukanya banyak sih. Kayak kalau misalnya ini, kalau anak tantrum, terus kalau misalnya anak bandel, anaknya tiba-tiba hilang kayak gitu, susah banget soalnya kan kayak penanganannya kan beda nih. Iya. Yang anak-anak tuli, ini aku nyebutnya tuli ya, soalnya anak-anak tuh biasanya lebih suka dipanggil tuli. Kalau di pendidikan itu biasanya pakainya tunarungu. Tunarungu. Iya betul. Nah itu anak-anak itu dia ini pernah kan ada masanya kalau remaja nakal. Iya, Nah benar. kayak gitu. Nah ketika mereka mulai di fase-fase itu, kita nih sebagai guru yang agak pusing. Ini gimana ya buat mengatasi anak-anaknya ya biar rajin belajar, terus nurut sama orang tua seenggaknya lah kayak gitu. Nah itu sih yang challenging banget. Soalnya tiap anak kan beda, tiap generasi beda. Juga beda. Dan itu bakalan puter terus kita cari metode-metode yang baru di situ. Kak, kalau semisal anak pada umumnya tantrum, Hmm. kan kita bisa menangnya dengan dibilangin pelan-pelan gini. Betul. Lalu untuk anak ABK sendiri gimana, Kak? Kalau dari pengalaman nih ya, anak-anak itu dia ada yang bisa dikasih tahu ini nggak boleh loh, ini boleh, tapi dengan lebih ke realitasnya, dalam artian kayak kasih contoh nyata. Nah kalau misalnya kamu lakuin A, nanti negatifnya ini loh, terus nanti positifnya ini, nanti kamu dapat keuntungan ini, kamu dapat kerugian ini. Nah kayak gitu, ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Nah di situ ketika mereka nggak bisa menerima, otomatis kan kayak omongan kita tuh jadi angin lalu. Tuh mereka masih cari jati diri, mereka masih nakal dan sebagainya. Nah itu kita tetap berusaha backing, dalam artian kita tanya ke orang tua gimana dia kesehariannya, terus dia kegiatannya apa aja, terus nanti kita tanya teman-temannya ini gimana anaknya ini, terus kalau misalnya pulang sekolah tuh gimana kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa dapat informasi banyak biar bisa merangkul anak-anaknya sih, biar ya sesuai koridor aja lah. Jadi harus kita yang lebih mengerti dan paham sama betul. mereka. Iya betul, dan biasanya ini sih karena mereka apa ya, perhatian sama satu sama lain itu bagus. Wow. Teman-temannya tuh bagus. Jadi kalau misalnya ada yang gini, Bu itu si A gini gitu. Oh iya, kenapa? Kita dapat infonya dari anak-anak. Nanti kita cari solusi juga sama anak-anak. Jadi sebelum kita kasih ke anak-anak, kita komunikasi dulu sama guru-guru, kasih oh ini bagus nggak ya, ini cocok nggak ya kayak gitu. Terus nanti kita coba komunikasikan sama teman-temannya, yang teman-teman deketnya, gimana sih kalau kayak gini, cocok nggak ya, pas nggak ya sama ini gitu. Jadi biar bisa sama-sama enaknya jalan. Soalnya mereka lebih mau mendengarkan teman-temannya daripada guru sama orang tua. Dan mereka lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Jadi strata orang tuanya itu paling bawah. Paling bawah. Di step paling akhir. Paling akhir itu. Soalnya kan juga mereka aktivitas kan paling banyak sama temen. Iya, terus di sekolah, paling di rumah cuman buat istirahat, makan kayak gitu kan. Jadinya interaksi sama orang tuanya kurang. Lebih sedikit daripada sama teman dan gurunya. Betul. Mungkin itu jadi faktor mereka mau mendengarkan itu sih. Iya benar banget. Oke, Kak Emma, tadi sebelum kita mulai syuting kita sempat ngobrol-ngobrol ya di backstage. Kalau Kak Emma ini dulunya sebelum menjadi guru ABK, Kak Emma ini merupakan seorang aktivis masyarakat. Aktivis, bukan masyarakat berarti, aktivis di sekolah Kak Emma dulu. Iya betul. Kalau boleh tahu, seorang apa sih Kak Emma ini? Dulu aku ini ketua Swisscom. Dulu bahasanya Swisscom ya, kalau sekarang IPPNU ya kalau nggak salah. Berarti kayak organisasi di dalam sekolah seperti OSIS gitu Kak ya? OSISnya di SMK Subhanul Waton. Aku jadi ketua yang putri. Jadi pas dulu tahunku itu mulai pertama kali perdana itu dipisah cowok sama cewek. Berarti tahun-tahun sebelumnya itu masih menjadi satu. Antara putra dan putri. Semua praktek dan sebagainya itu jadi satu. Jadi masih satu rumah. Nah sekarang kita satu rumah tapi kita beda.
cowok cewek sampai sekarang kan bisa. Tetap jalannya bersama tapi dengan kepemimpinan cowok sendiri, cewek sendiri gitu. Betul, dan kegiatan program masing-masingnya juga kita jalan sendiri-sendiri nih. Ada mungkin yang jadi satu yang kayak kegiatan gede, kayak lulusan, khataman, kemudian ada peringatan entah itu kurban, itu kan acara-acara yang besar. Nah itu kita jadi satu, tapi untuk acara-acara yang kecil lainnya kita pisah masing-masing. Kenapa sih Kak Emma kok bisa menjadi ketua? Itu berarti bisa dikatakan sebuah presiden ya Kak ya? Ya betul. Oke, presiden kita ini berarti. Kenapa Kak Emma bisa ditunjuk di amanah menjadi seorang presiden, itu ada latar belakang apa sih Kak? Itu dulu accident sih, And- kecelakaan itu. Kenapa bisa Kak Emma bisa menyebutnya sebuah kecelakaan di sini? Jadi kan apa ya, dulu kan belum ada info kalau misalnya Swiss tuh mau dipisah. Dulu kan masih gabung ya dari 4 generasi, berarti angkatanku itu angkatan kelima. Itu belum ada info. Terus ada temanku, salah satu teman, dua temanku itu daftar ke Swiss, kemudian dari situ ada info nih dari guru pembina, guru pendamping itu Swiss dipisah. Terus mereka cari kandidat, akhirnya ketemulah aku di situ. Jadinya tanpa direncanakan, tanpa ada planning buat masuk ke situ, akhirnya masuk ke situ dan terjun di situ. Secara tidak sengaja menjadi presiden. Oh, betul. Judul yang sangat tragis. Ya betul. Oke. Kalau tapi di situ Kak Emma ada dukanya nggak? Kalau suka pasti banyak, dukanya. Suka kayak bisa dihitung jari deh, dukanya banyak. Iya, karena emang dari kepribadianku yang nggak cocok menjadi aktivis ya, terus yang lebih suka sama pemikiran sendiri. Terus kalau misalnya ada masukan-masukan yang emang itu nggak masuk sama diri aku, yang nggak aku terima, itu dulu banyak banyak bukan crash sih, lebih ke diskusi yang keperdebatan. Iya, biar kita ngejalaninnya enak, terus guru juga enak buat membina kita gitu. Berarti Kak Emma ini merupakan pribadi yang suka bermusyawarah dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan kita bersama Kak Emma hanya di Ruang Cerita. Ceritakan pengalamanmu.